Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam tadim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang mudah ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana ingin merental mobil ya di seluruh Indonesia sudah bisa diakses, bisa dijangkau. Caranya sangat mudah, langsung saja ketik di Google www.kudaku.id ya, www.kudaku.id, ataukah seperti tulisan yang berjalan di sini, atau hubungi nomor yang sudah tertera di awal video. Ya, nanti akan menutupi kebohongan yang satu Sehingga semuanya saya rasa lain. jadi penjahat semua karena suka berbohong, ya akhirnya berkah dan rahmat orang berkehidupan akhirnya ditarik semua sama Gusti Allah. Seperti itu Mas Surya. Sehingga belum amanah, apalagi belum benar-benar itu kan pencetusan Pancasila ya, yang terkait dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya iya, zaman sekarang kan banyak pemimpin ya atau disumpah di bawah kitab suci, tapi nyatanya dia tidak menjalankan perintah, nggak menjalankan sumpahnya, berbohong dengan sumpahnya yang di di bawah kitab suci itu kan sama saja membohongi Tuhan. Iya. Nah, kalau sudah membohongi Tuhan ya otomatis rahmat, berkah, hidayah untuk negara ya hancur semua, rusak semua karena pemimpinnya nggak amanah. Seperti itu Mas Surya. Iya, iya, iya. Nah, nanti untuk kemunculan daripada SP ini, menurut Bapak ini ciri-ciri daripada SP ini seperti apa nih Pak? Jadi menurut saya kalau membaca ramalan Jayabaya, ciri-ciri SP itu berparas kresna, berwatak baladewa kan di situ disebutkan. Ya. Jadi parasnya kresna seperti apa? Kehitaman. Kalau lihat di wayang saya ini wajahnya kresna itu kehitaman. Jadi mungkin mukanya ya sawo mateng lah. Berarti orang Nusantara dong ya? Berparas kresna berarti orangnya ganteng, berwibawa, kemudian wataknya baladewa, temperamental. Itu tukang marah ini orang. Jadi kalau marah ini ya. Orang marah itu nakutin orangnya. Jadi kalau marah nakutin. Walaupun dia gagah, berwibawa seperti Kresna, tapi kalau marah untuk kebaikan itu sangat mengerikan. Oleh Baladewa kan orangnya temperamental. Iya, iya. Jadi ciri-ciri salah satu ciri dari SP ini yang disebut Prabu Jayabaya berwatak berparas Kresna, wajahnya seperti Kresna, wataknya seperti Baladewa, maksudnya mungkin seperti itu. Insya Allah ya. Nah, tadi Bapak itu menyebutkan Wahyu Kedaton. Menurut Bapak itu atau Wahyu itu kan seperti apa nih Wahyu Kedaton ini Pak? Apakah benar-benar mendapat Wahyu Agung, ataukah akan diserahin Wahyu Agung, atau seperti apa nih? Monggo. Jadi ini cerita ya, kembali ke cerita tentang mitos Wahyu ya. Saya kembali ke zaman pemilihan kepala desa. Jadi disebutkan pemahaman kalau bahasa Jawanya itu ndaru. Iya. Di mana ndaru itu adalah sebuah cahaya dari goib. Cahaya dari goib yang jatuh di orang tersebut atau di rumahnya orang tersebut. Itu cahayanya berwarna apa nih? Cahayanya berwarna kebiruan. Saya juga baca di Google tentang Wahyu itu seperti apa. Mungkin maksudnya sama dengan kalau orang sedang melaksanakan pemilihan kepala desa, itu cahaya yang jatuh ke rumahnya siapa. Nah, itulah yang orang terima wahyu itu orang yang kejatuhan cahaya dari langit. Yang akan jadi pemimpin itu yang nantinya itu akan jadi pemimpin itu orang-orang yang mendapatkan cahaya gaib ya. Saya rasa cahaya gaib itu dari mana ya? Dari yang Maha Kuasa, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Insyaallah ya. Nah, kira-kira menurut Bapak ini, SP ini sudah kejatuhan belum nih? Atau sudah melihat, atau sudah ini menurut pandangan Bapak nih? Saya rasa orang yang meyakini dirinya SP, yaitu meyakini dirinya SP, pasti
punya keyakinan apa yang membuat dia yakin kalau dirinya itu SP ya, mungkin sang SP-nya melihat cahaya jatuh di rumahnya, atau mungkin eh, dia memegang pusaka apa yang menjadi perlambangan beliau itu mendapatkan pulung wahyu. Seperti itu Mas Surya kira-kira Mas, mungkin keris atau apa, bisa saja seperti itu Mas Surya. Iya, subhanallah ya, sangat luar biasa nih jangannya nih. Ya, kita lanjut terus. Nah, apa namanya? Berarti saat ini SP ini sudah tahu belum atau sudah mengetahui belum kalau dirinya itu SP ini? Saya rasa sang SP sudah punya keyakinan Ya. kalau dirinya adalah SP. Tapi dirinya sendiri belum tahu kapan jadi muncul oleh Tuhan, itu saja Mas Surya. Jadi sang SP sudah punya keyakinan sendiri sesuai dengan bukti-bukti yang ya. dia mungkin dia rasakan, dia alami, mungkin dia udah meyakini dirinya lah yang terpilih, dirinya sang Satrio Piningit itu. Jadi saya juga membaca fenomena dari perkembangan di media sosial, yaitu banyak orang yang mengaku SP banyak, gak cuma satu, ada yang di mana itu ya, fenomena yang terjadi di masyarakat, ada juga Keraton Agung Sejagat, ada Sunda Empire, segala macam itu juga, ada juga itu sekte-sekte yang nggak jelas ya, kayak sekte apa ya, Ria Eden apa ya? Iya. Dulu itu ya, Ria Eden, terus Ahmad Sumusadek apa segala macam ya, yang mendirikan Gavatar. Iya. Itu juga mungkin fenomena-fenomena yang mengiringi kemunculan sang SP yang asli ini. Karena jadi, untuk mengelabui kali ya? Ya mungkin itu fenomena yang sengaja diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu memang sengaja. Jadi mengiringi SP asli muncul, akan bermunculan orang-orang yang mengaku SP. Jadi makanya saya tidak bisa mempersoalkan siapapun. Iya, mempercayai siapapun yang mengaku SP, karena itu fenomena yang memang yang Tuhan inginkan seperti itu. Iya, karena untuk menyembunyikan yang asli gitu mungkin ya. Ya artinya gini Mas Surya, jadi untuk memunculkan yang asli itu mungkin Tuhan dia juga ini lagi zamannya. Jadi bermuncullah SP-SP yang di mana-mana mengaku, ada yang mengaku Imam Mahdi lah, ada yang mengaku Nabi lah, kalau ada yang membuat kerajaan sendiri lah, yang banyak kan fenomenanya kan. Iya. Itulah yang mengiringi kemunculan SP yang asli, karena SP juga melihat dari fenomena itu, loh kok banyak yang ngaku-ngaku ya, seperti itu Mas Surya kira-kira Mas. Masya Allah ya, sangat luar biasa ya. Oke, mau pertanyaan lagi nih juga nih, bahwasanya Satrio Piningit ini kan dari keturunan itu kan dari Brawijaya maupun dari Wasit Cilewangi ini. Nah, bersemayam di Gunung Sumeru itu maksudnya apa ini? Satrio Piningit atau bukan di Semeru? Apa di Kang Surya di Gunung Lawu? Oh, di Gunung Lawu ya. Saya juga membaca kayak gini. Coba gimana sang saya SP jelaskan nih, monggo. Ini saya membaca di Ramalan Jayabaya yang menyebutkan kalau SP itu adalah putra kinasih Swargi kang jumeneng ing Gunung Lawu. Artinya SP ini adalah anak kesayangan almarhum, atau Swargi itu artinya almarhum yang berada di Gunung Lawu. Kalau Gunung Lawu yang mitosnya kan Prabu Brawijaya moksanya di sana, di Gunung Lawu. Ya mungkin inilah si SP ini sebenarnya adalah keturunannya Prabu Brawijaya, atau bahkan mungkin sang SP ini adalah reinkarnasi dari Prabu Brawijaya itu sendiri. Karena mitos saya dengar juga Mas Surya, kalau Prabu Brawijaya dulu itu di eranya kan memegang keris Nogososro dengan sabuk inten. Iya. Mitosnya Prabu Brawijaya itu yang jadi keris Nogososro sabuk inten ini munculnya di era Prabu Brawijaya, dan diyakini Prabu Brawijaya memegang keris tersebut, dan keturunannya itu loh, keturunannya Prabu Brawijaya
mungkin memegang keris yang memperlambangkan apa, dapat pulung. Jadi mungkin sang SP juga Kepemimpinan. memegang Keris tersebut. keris tersebut. Masya Allah ya. Ini siapa nih kira-kira nih yang memiliki keris Rogo Sosro Sabuk Punten sebagai lambang daripada berlambang kekuasaan. Nah itu baik goib maupun nyata ya. Nah saya mau bertanya juga nih Pak tentang tadi fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, dan tentunya apalagi di era zaman sekarang ini yang seakan-akan ini ingin menghapus jejak daripada sejarah-sejarah terlebih dahulu. Ini tujuannya untuk apa? Apakah mencegah daripada kemunculan SP atau seperti apa nih? Monggo. Jadi fenomenanya yang terjadi sekarang banyak pengaburan sejarah ya. Iya betul. Pengaburan sejarah. Jadi wah malah banyak, artinya apa ya, fenomena yang terjadi, banyak Habib yang mengaku turunan Nabi juga banyak, ya kan? Iya. Ya mungkin itu fenomena yang dimunculkan seiring dengan kedekatan waktu munculnya SP. Kalau pengaburan sejarah gimana, saya nggak mudeng Mas Surya, tapi yang jelas SP ini pasti keturunan raja. Pasti itu ya. Pasti keturunan raja. Mendapat gelar yang sangat dimuliakan berarti ya. Ya pasti beliau ini adalah keturunan raja. Terus yang sudah saya sebutkan tadi, jadi saya yakin sang SP mungkin ini memiliki keyakinan karena dia memegang sesuatu kalau dia SP. Seperti itu Mas Surya kira-kira Mas. Ya, saya bertanya satu kali lagi nih ya, atau dua kali lagi lah, nanti kita sambung part 2 nya ya. Video ini saya di part 2. Oke, ini bahwasannya tanda-tanda kemunculannya kan memang sudah hampir sempurna ya dari tanda-tandanya tersebut nih, baik dari pemerintahan atau orang-orang pejabat itu sudah tidak amanah, anak golei apa gitu, artinya anak mencari orang tua itu ayah, itu kan pasar hilang kumandana, itu kan termasuk tanda-tanda yang sudah kita di kehidupan kita sudah lengkap sekali sebenarnya. Bagaimana kita mau menyikapinya, mau mempercayainya atau enggak ya, karena ya kalau zaman sekarang itu ya dikatakan adalah zaman kemajuan. Tetapi sebelum ini terjadi, Prabu Joyoboyo sudah pernah mengatakan hal tersebut. Nah pertanyaan saya ini Pak, apakah nanti dalam kemunculan SP ini ada penolakan nggak sih kira-kira? Nah ini apakah yang nolak juga orang-orang yang diperjalankan atau seperti apa? Monggo. Begini Mas Surya, saya ini kan namanya pendapat ya, mungkin pendapat orang berbeda-beda. Jadi andaikan muncul pun SP ini mungkin jadi pejabat tinggi, dia tidak akan mengatakan saya lah SP. Tidak akan mengatakan seperti itu. Tapi nanti dengan sendirinya orang atau orang awam atau masyarakat atau pemerhati masalah kemunculan SP Satrio Piningit ini yang akan berpendapat sendiri, oh itulah SP mungkin. Seperti itu kayaknya Mas Surya. Jadi nggak mungkin dia akan gembor-gemborkan dirinya, inilah aku orang yang cari-cari gitu. Cari-cari, bukan seperti itu. Jadi bahwasanya walaupun jadi pemimpin tertinggi seumpamanya nih ya, kalau memang udah goro-goro itu kan, apalagi semua itu karena kehidupan ini ada yang punya kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa untuk kita tolak ya. Apapun yang kehendak Allah itu kita tidak bisa menolaknya. Termasuk nanti jika SP ini memang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya siapa sih yang mau melawan, kan nggak mungkin ya. Jadi kalau memang sudah kehendaknya ya, walaupun ada yang menolak 1 2 3 ya itu menjadi hal yang wajar. Tetapi menurut pandangan Bapak ini bagaimanapun, walaupun seumpamanya sudah benar-benar muncul nih, beliau ini tidak akan mengaku bahwasanya dirinya SP itu ya Pak ya. Seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi sekarang kita semua itu pemerhati masalah SP-an gitu. Jadi nantinya adalah pasti ada pengantar orang yang ditunjuk yang maha kuasa untuk
memunculkan sang SP ini. Jadi SP itu nggak bergerak sendiri, pasti ada jaringan-jaringan lain yang sebenarnya ada kaitannya, tapi hubungannya hubungan yang apa ya, jaringan seperti laba-laba seperti itu, jaringan laba-laba yang sang SP sendiri nggak tahu. Jadi SP ini muncul pasti ada pengantarnya yang membuat beliau itu muncul. Ada pengantarnya pasti itu Mas Surya. Jadi nggak SP berdiri sendiri, ada pengantar seperti jaring laba-laba seperti itu. Jadi ada kait mengkait lah, hubungan yang tak terlihat yang akhirnya di suatu ketika nanti sang SP ini muncul. Jadi nggak berdiri sendiri. Jadi ada yang memunculkan, nggak mungkin muncul sendiri gitu. Muncul dengan sendirinya ujuk-ujuk. Ini SP muncul, enggak, pasti ada pengantar, ada 1 person, 2 person, 3 person mungkin yang mengantarkan sang SP ini Ke publik lah ya. naik ke kalau saya bilang puncak kepemimpinan. Masya Allah ya. Ya seperti itu kira Mas Surya. Karena ya kayak kita orang awam ya nggak ngerti gimana caranya Tuhan, masih rahasia Tuhan, gimana caranya SP muncul. Seperti itu kira Mas Surya. Masya Allah ya, terima kasih ya untuk pencerahannya, sangat luar biasa nih, bahwasanya ternyata SP nanti juga ada saat penghantar ya. Mungkin bisa kita semua, ataukah dari Lokajaya, ataukah dari teman-teman yang lain. Ya intinya, pada intinya SP ini nanti akan dimunculkan. Oleh karena itu mari kita sesama spiritual, sesama orang-orang yang diperjalankan, kita harus guyup rukun lah, kita harus guyup rukun. Dan kira-kira siapa nih nanti yang terpilih yang mendapat wahyu pulung atau wahyu keprabon yang sudah dijatuhi cahaya semu kebiruan tadi ya Pak ya? Ya, cahaya terang semu kebiruan yang sama lah kalau mitos dulu itu siapa orang yang kejatuhan daru, nah itulah yang akan mendapatkan wahyu kepemimpinan. Masya Allah, itulah ya. Terima kasih untuk para sahabat semuanya. Mohon untuk dimaafkan atau diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya dan narasumber saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.